Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Asia, NIM 2119004, kelas PAI 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan intisari dari bab 1 sampai bab 13. Yang pertama saya jelaskan itu bab 1 tentang pengertian dan urgensi mempelajari ilmu dakwah. Dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Dengan keberadaan dakwah yang sejalan dengan keberadaan Islam yang dinyatakan sebagai agama dakwah yang akan memunculkan pemahaman bahwa berkembangnya Islam haruslah dengan jalan dakwah. Seorang dai itu perlu untuk mengetahui dan juga mempelajari ilmu dakwah karena ilmu ini berisikan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah dan juga pokok ajaran yang digunakan untuk menyampaikan persoalan Islam, baik itu mengajarkan ajaran Islam serta mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan nyata, dan juga tuntutan serta cara-cara tentang bagaimana seharusnya seorang dai dapat menarik perhatian orang lain untuk menyetujui, menganut, bahkan melaksanakan ajaran Islam. Lanjut ke bab kedua, yaitu dasar hukum dakwah. Hukum adalah peraturan yang berbentuk norma dan sanksi, itu yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Juga hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh peraturan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Untuk itu, dasar hukum dakwah merupakan aturan yang mengatur tata cara proses yang terdapat di dalam sebuah dakwah, atau disebut juga sebagai hukum dakwah, sebagai aturan-aturan yang memuat tentang kewajiban dan tata cara dakwah sesuai dengan hukum Islam. Berdakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan anjuran Nabi Muhammad kepada umat Islam di dalam beberapa hadis tentang keharusan untuk berdakwah, maka dakwah juga diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Nah, hukum dakwah ini masih terjadi. Apakah jenis kewajiban dakwah itu ditujukan kepada setiap individu atau kepada kelompok manusia? Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena pemahaman terhadap dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, dan bisa dikarenakan kondisi pengetahuan dan kemampuan manusia yang beragam dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya bab 3, yaitu menjelaskan istilah-istilah lain dari dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seorang atau sekelompok orang, khususnya menyangkut bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia agar dapat menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau
yang dikenal utuh. Istilah dari dakwah yang terkait dengan Al-Quran yang pertama itu menurut bentuknya itu ada 8. Yang pertama amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua an-nasihah, yang ketiga al-mau'izah, yang keempat al-isra', yang kelima ad-di'ayah, yang keenam itu tafsir dan tanjir, yang ketujuh tazkirah dan injar, yang kedelapan tarbiyah dan taklim. Kalau menurut metodenya ada tablik, ada khotbah, ada wasiat atau tausiah, ada al-jihad. Sedangkan menurut sumber metode dakwanya ada Al-Quran, Sunnah Rasul, sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, dan pengalaman. Selanjutnya penjelasan bab keempat yaitu tentang unsur-unsur dakwah, di mana unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i, ada mad'u, ada maddah, ada wasilah, ada thariqah, dan ada atsar. Yang pertama da'i. Kata da'i secara umum sering disebut dengan sebutan orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Namun sebenarnya sebutan ini sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti ceramah agama, khatib, dan sebagainya. Yang kedua unsur dakwanya yaitu mad'u, yang artinya manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Selanjutnya unsur dakwah yang ketiga yaitu maddah. Maddah itu artinya materi dakwah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam ilmu yang diperoleh darinya. Biasanya materi ini disampaikan oleh seorang da'i harus cocok dengan keahliannya. Unsur dakwah yang keempat yaitu wasilah atau dikenal dengan media dakwah, atau yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan madda dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Dengan menggunakan wasilah ini ada 5 macam, yaitu kita bisa menggunakan lisan, tulisan, lukisan, atau audio, visual, dan akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dan dapat diamati serta dimengerti oleh mad'u. Selanjutnya unsur dakwah yang kelima yaitu thariqah, atau artinya metode. Yaitu metode dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara berdakwah untuk mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien. Unsur dakwah yang keenam yaitu tentang atsar. Atsar ini sering disebut dengan proses dakwah. Ini seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian da'i.
kebanyakan menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal asar dakwah ini sangat besar artinya. Dalam penentuan langkah-langkah dalam penentuan langkah-langkah dakwah tanpa menganalisis asar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Selanjutnya yang ke bab 5 tentang fadail dakwah. Bahwa pengertian dari fadail dakwah secara etimologis, kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar, yaitu mengajak atau memanggil. Kata tersebut telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Dakwah memiliki arti penyiaran agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya mempelajari dan mengamalkan agama. Dan juga di dalam fadail ini dari dakwah yang pertama yaitu memanggil manusia kepada syariat untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perorangan ataupun rumah tangga, berjamaah, bermasyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bernegara. Yang kedua, memanggil manusia kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, menjadi pelopor, pengawas kedamaian bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu dalam fadail ini memanggil manusia pada tujuan hidup yang hakiki, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat pencipta. Selanjutnya yang ke bab 5 yaitu tentang dampak meninggalkan dakwah bagi dai. Maksudnya itu bahwa yang saya dengar, menurut Muhammad Nasir menegaskan dakwah adalah usaha kita dalam menyeru dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan, akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan perorangan, baik itu rumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Dampak dalam meninggalkan dakwah bagi dai ini bisa mendapatkan laknat Allah sebagaimana Abu Lahab. Yang kedua, disiksa dengan sangat pedih di akhirat kelak. Begitu juga di dunia, azabnya disegerakan, bahkan disebut sebagai orang zalim yang sangat merugikan, kehinaan yang saat di dunia dan azab berperita saat di akhirat. Dakwah merupakan sebuah kewajiban syar'i yang dipundakkan kepada setiap muslim sesuai kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan dakwah selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan yang beraneka ragam sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Berdakwah bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau dengan contoh itu teladan. Selanjutnya bab ke-7 yaitu tentang kompetensi dan karakter dai. Kompetensi dai
itu diartikan sebagai syarat minimal yang harus dimiliki, baik itu mencakup pemahaman, pengetahuan, penghayatan, perilaku, dan keterampilan dalam bidang dakwah. Dengan istilah lain, kompetensi dai merupakan gambaran ideal sehingga memungkinkan ia memikul tanggung jawab dakwah sebagai penyambung lidah Rasulullah, dan juga kompetensi dai ini yang diharapkan sekurang-kurangnya sebagai kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Syarat-syarat untuk menjadi seorang dai ini dapat membaca Al-Quran dan tafsir, dan juga menguasai hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, syariat, dan muamalah. Juga sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang dai secara umum itu yaitu mendalami Al-Quran dan Sunnah, juga sejarah kehidupan Rasulnya. Serta kita harus memahami keadaan masyarakat yang akan dihadapi, berani dalam mengungkapkan kebenaran kapanpun dan dimanapun. Terus ikhlas dalam melaksanakan tugas dakwah tanpa kita tergiur oleh nikmat materi yang hanya sementara. Selanjutnya, bab ke-8 yaitu tentang metode dakwah. Metode ini dapat kita artikan sebagai cara yang sistematis dan teratur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai orang dakwah untuk mencapai ajaran materi dakwah. Metode dakwah ini adalah cara-cara yang ditempuh untuk pendakwah dalam berdakwah atau cara yang menerapkan strategi dakwah. Dan juga sumber-sumber metode dakwah. Sumber-sumber metode dakwah ini yang pertama Al-Quran, Sunnah Rasul, sejarah hidup para sahabat, dan juga pengalaman. Di dalam metode dakwah ada macam-macam. Yang pertama yaitu metode dakwah bil lisan, yang dimana metode bil lisan ini adalah yang itu mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Yang kedua, macam-macam metode dakwah bernama Al-Mau'idah Al-Hasanah. Biasanya secara bahasa ada dua kata yaitu mau'idah dan hasanah. Kata mau'idah berasal dari bahasa Arab yang artinya itu menasihati, membimbing, dan memperingati. Macam metode yang ketiga yaitu metode dakwah al-mujadalah bil al-lati hiya ahsan. Terus yang kedua metode bil al-hal. Selanjutnya bab ke-9 yaitu tentang problematika dalam dakwah. Problematika dalam dakwah itu ada menurut istilah adalah permasalahan yang muncul seperti memanggil, mengajak,
dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Di dalam problematika dakwah dalam masyarakat, yang pertama, permasalahan petugas dakwah, permasalahan materi dakwahnya, permasalahan pendekatan dan metode dakwah, permasalahan media, sarana dan dana dakwah, dan permasalahan manajemen dan sistem dakwah. Ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika dakwah ini. Yang pertama yang harus dilakukan, memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua itu menyiapkan strategi untuk kepemimpinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga, membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembangan dakwah. Yang keempat, mendirikan pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek. Terus menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Selanjutnya, bab ke-10 yaitu tentang prinsip dan kaidah dakwah. Dakwah Islam itu memiliki kaidah yang melahirkan beberapa prinsip yang sangat penting oleh para pelaksana dakwah, baik itu sebagai lembaga maupun individu, karena dengan penerapannya dakwah akan berjalan dengan efektif sesuai petunjuk Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Prinsip strategi dakwah itu adalah keharmonisan antara kelembutan dan ketegasan, amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan yang dimiliki agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Tidak ada paksaan dalam dakwah. Juga dai hanya dituntut menerapkan proses sesuai kaidah prinsip yang ditetapkan, sedangkan efek tergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab ke-11 yaitu tentang teknik khutbah dan tabligh. Teknik khutbah yang pertama yaitu tentang teknik persiapan khutbah, di mana khutbah haruslah diawali dengan persiapan yang cukup. Hanya orang yang tidak bijaksana yang berkhutbah tanpa persiapan. Semakin pandai orang berkhutbah, semakin segan dan tidak ingin berkhutbah tanpa persiapan. Teknik persiapan khutbah ada 4. Yang pertama yang bernama pidato impromptu. Yang kedua pidato manuskrip, pidato memoriter, pidato extempore. Terus teknik dalam persiapan khutbah yaitu teknik pembukaan khutbah, seperti langsung menyebutkan topik, menceritakan latar belakang masalah khutbah, menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati, dan menghubungkan tempat atau lokasi pidato. Yang ketiga itu teknik penutupan khutbah. Yang keempat, teknik pemilihan bahasa khutbah. Sedangkan teknik tabligh itu teknik persiapan seperti mempelajari materi agar sesuai dengan kebutuhan para jamaahnya. Yang kedua, teknik pelaksanaan. Maksudnya itu adalah mengajak jamaah berdiskusi dan mengandalkan atau melibatkan, juga menghindari gaya yang menggurau atau menekan apalagi memaksa.
Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu teknik konsolidasi. Ini adalah tahap akhir dalam mentablik. Selanjutnya bab ke-12 yaitu tentang kiat-kiat mengikat dan menyentuh hati objek dakwah. Dakwah merupakan suatu ajakan, maka dari itu tidak boleh ada paksaan terhadap dakwah untuk menerima apa yang kita dakwakan agama Islam. Namun demikian ada cara-cara yang bisa dilakukan agar dakwah kita diterima oleh pendengar dengan bahasa hati, dengan bahasa kasih sayang. Iman merupakan keyakinan yang dibenarkan dengan hati. Juga di kiat-kiat mengikat objek dakwah ini, Rasulullah juga memahami kondisi jiwa anggota jamaahnya dan sahabat-sahabatnya. Beliau memahami detail perilaku mereka, mengetahui apa yang membuat seseorang di antara mereka itu marah dan suka, mengetahui dan apa yang merangsang emosi di antara mereka dan apa pula dapat menenangkannya. Selanjutnya bab ke-13 yaitu tentang praktek khutbah dan tablik. Praktik khutbah itu maksudnya itu khutbah adalah menyampaikan nasihat dan pesan tentang dakwah. Secara umum, khutbah ini adalah kegiatan berdakwah, mengajak atau menyuruh orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan dan pesan keagamaan dengan rukun dan syarat khutbah. Sementara secara bahasa, khutbah berkaitan erat dengan ibadah salat dan ibadah lainnya. Misalnya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah salat gerhana, khutbah nikah dan sebagainya. Praktik tablik. Selanjutnya praktik tablik. Praktik tablik ini dilihat dari makna katanya. Tablik sendiri memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tablik merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim. Dengan proses teknik praktik tablik ini, seorang penceramah dan mubalik harus menyampaikan materi-materi tentang ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran serta hadis yang berupa ajaran sunnah dari Rasul. Maksudnya ialah materi bisa kita sampaikan melalui lisan maupun tulisan. Dalam sebuah praktik tablik ini memiliki kesempatan secara leluasa, yaitu untuk membangun atau membawa suasana tablik yang menjadi aktif dan kreatif, sehingga materi yang dibawakan juga dapat tersampaikan dengan baik kepada jamaah tablik. Sekian saya tutup dari hasil penjelasan saya dari bab 1 sampai 13. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.